Hai Millennials, ketemu lagi barengan sama gue Ditan. Pastinya masih di Sweet Talk. Kayak biasa kita bakal ngebahas tentang dunia film Indonesia sama orang-orang baik yang depan layar sama juga yang di belakang layar. Kali ini seperti yang gue udah bahas di episode sebelumnya, ini kan lagi pandemi. Gue tadi masuk studio pakai masker gitu. Dan kita nih semuanya melakukan protokol safe distance, social distancing lah pastinya di sini. Dan maka dari itu bintang tamu gue kalau biasa live kita enggak, kali ini kita kayak Zoom meeting gitu. Jadi gue bakal ngobrol sama layar kaca dan lo bakal ngeliat tamu gue yang sedang berada di dimanapun dia berada lah pokoknya, yang pasti nggak di studio. Anyway, ini seperti yang kita tahu bahwa sekarang kan lagi pandemi, mau nggak mau nih lo, gue semua harus lebih banyak di rumah mengkarantina diri. Dan pasti terjadi perubahan pola bisnis dan juga gaya hidup. Dimana kalau lo perhatikan sekarang masyarakat yang di rumah aja ini, maka mau nggak mau hiburannya itu ya kalau nggak dari handphone, dari laptop, dari komputer gitu kan. Mau nggak mau itu akan ketemu sama yang namanya platform streaming atau over the top. Jadi kayak Netflix, tayangan video on demand kayak GoPlay, View, Hook udah gak ada ya, dan lain-lain itu malah jadi naik gitu kan. Anyway, ini sedikit data aja. Netflix itu mengalami peningkatan sekitar 15,8 juta pelanggan pada kuartal pertama. Ya, itu wajar sih. Dan juga ada, tetapi di sisi lain, ini ada beberapa jadwal produksi dan peluncuran konten baru yang tertunda kalau kita ngomongin tentang Netflix sendiri. Jadi ada negatif dan ada positifnya juga. Kalau ngomongin tentang dunia perfilman Indonesia, terutama ini kalau kita bahas tentang GoPlay, ini terjadi peningkatan 10 kali lipat engagement. 10 kali lipat, gede banget di platform GoPlay. Kalau kita lihat kondisi ini, ada tema yang diangkat yaitu inovasi industri film di masa pandemi dengan kampanye namanya FFSO atau Festival Film dan Serial Online. Jadi mereka bakal, kalau lu buka GoPlay, mereka bakal ngasih lihat tuh satu film Indonesia per hari atau satu tayangan Indonesia per hari. Dan saat ini kita udah terhubung dengan bintang tamu yang terlibat dalam pembuatan serial untuk platform over the top. Selamat siang ya, Mbak Prita Gita Arya Negara. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Yes, seneng banget. Meskipun jarak jauh, tapi kita bisa ngobrol. Mbak, ini kalau mau nanya-nanya pasti lagi karantina ya? Lagi karantinaan. Iya, lagi. Ngomong-ngomong udah bisa hal baru apa nih yang udah dikuasai dari karantina? Kalau aku bisa bikin kopi dalgona. Serius gue udah bisa sekarang. Lo ada gak sih Mbak hal yang lo? Aku akhirnya punya waktu lagi buat masak kan. Aku sebenarnya tuh suka coba-coba, tapi karena memang kesibukan ya kita kan orang film boro-boro ya, kalau di rumah cuman tinggal tidur aja gitu. Jadi akhirnya sekarang ya kan semua sekarang memang serba sulit ya. Jadi memang selain kita jadi kreatif, masak gitu kan, juga menekan ini kan biaya segala sesuatunya. Jadi seru banget. Bener sama kan kayak gue. Kalau gue bisa minuman, Mbak Vita bisa masak. Oke nih Mbak, nih ngomong-ngomong, kalau tadi ngomong secara pribadi di rumah ngapain, di rumah jadi punya kegiatan baru apa. Coba deh kalau mewakili, Mbak Prita mewakili suara pembuat konten saat ini nih, movie maker dan semuanya. Tanggapannya gimana sih menghadapi pandemi kayak gini nih? Kan project berhenti dong. Project berhenti semuanya total. Iya, pendapatnya gimana sih Mbak ngadepin kehidupan kayak sekarang nih? Iya, ini yang pasti memang awalnya memang semuanya ini shocking ya. Maksudnya nggak cuma di perfilman ya, tapi khususnya perfilman memang kita menjadi kebutuhan yang sekunder kan, bukan kebutuhan primer. Jadi memang gimana caranya supaya kita bisa survive. Tapi untuk memikirkan itu kan kita semuanya ini dulu nih, freeze sebulan kita nggak tahu mesti ngapain, kita ngikutin aja dulu ya kan. Tapi lama-lama setelah kita kelamaan gitu kan, baru kita punya pendapat lain bahwa ya nggak bisa diem aja gitu. Kita tetap harus tetap kreatif dengan cara apapun, entah itu menyiapkan sesuatu, berharap ketika ini selesai kita punya sesuatu yang mateng gitu kan, yang bisa kita lakukan lewat zoom online meeting gitu ya. Tapi ya itu bahwa ini nggak bisa diem aja, jadi memang harus ada sesuatu yang bisa dilakukan. New normalnya ini apa gitu, pendapatnya sih itu. Kalau nggak kita mati semua Mas, asli. Iyalah, tapi anyway bener kan ada produksi yang ketunda dong, mau nggak mau. Ada produksi kan? Yang ketunda itu pasti ada ya. Kita beberapa produksi terdata ada lebih dari hampir 20 produksi film terhenti ya. Lebih dari 20 produksi film. Banyak. Oke, dan ini ngomong-ngomong juga mengenai new normal tadi, udah di rumah juga dan segala macam. Ada hal-hal kreatif yang tiba-tiba muncul nggak sih selain masak, yang tiba-tiba jadi
bikin konsep ini ide ini kan biasanya di rumah langsung tidur tuh. Ada banget ya, kita punya waktu banget buat selama ini kan kita kalau punya konsep namanya orang-orang kayak kita kan punya konsep tapi sering tidak terrealisasi, bahkan untuk menuliskannya pun kita lupa gitu ya, karena saking lagi mengerjakan proyek yang sedang dikerjakan sehingga semua catatan-catatan yang ada di pikiran kita itu ya udah cuman sekedar entah kapan yang ini jadi kayak waktu itu gue pernah mikir gini, jadi bisa dipungutin satu-satu dan kemudian dituliskan di folder-folder gitu. Jadi itu sih karena memang bisa kita lakukan ya sekarang ini kayak masa inkubasi project selanjutnya. Gitu. Oke, jadi bermanfaat juga anyway ya. Bermanfaat. Oke, ini tadi di awal opening aku udah bahas juga kan, nih sekarang kayaknya penonton udah ke arah video on demand. Menurut Mbak sendiri bener gak sih? Bener ya? Emang bener ya? Benar. Karena memang XX1 satu-satunya tempat penayangan film bioskop yang komersial gitu memang kan tutup sekarang ini ya kan. Jadi ya memang semua orang beralih ke yang tidak harus pergi keluar, yang mana itu adalah online apapun itu. Gitu. Jadi memang arahnya sekarang menjadi itu akan dilirik kita sih, cuma bagaimanapun syuting untuk tidak berkerumun itu kan susah ya. Jadi sekarang juga susah. Jadi sekarang juga lagi dibikin asosiasi perfilman itu lagi bikin protap kalau misalnya kita mulai syuting lagi seperti apa sih yang bisa kita lakukan dengan syuting gitu. Itu menarik tuh. Ntar aku bakal nanya juga sih ada protap apa sih, bocorin dong, tapi nanti ya habis ini ya. Iya. Oke. Pastinya semua ngelihat, pelaku industri pastinya ngelihat yang namanya pandemi kali ini menjadi ngelihat video on demand sebagai opportunity. Bener gak sih? Bener lah ya. Betul. Iya dong, lu jadi bingung gitu sekarang mau ngapain. Anyway, ngomong-ngomong tentang video on demand, ini kan Mbak Prita kan salah satu saudara Gossip Girl Indonesia ya. Yes. Ini kok bisa terlibat sih di project ini? Gue jujur, gue dulu nonton tuh yang bahasa Inggris tuh, yang XOXO, Gossip Girl, itu gue nonton. Nemenin nonton, akhirnya nonton juga. Nonton gue sampai beberapa season waktu itu tuh. Tahun 2007-2010. Kalau nggak salah tuh, ya kan DVD dulu, belinya di Menteng masih. Benar banget. Iya, ini awalnya bisa terus join ke Gossip Girl Indonesia tuh gimana sih? Kalau aku tuh sebenarnya karena memang diajak sama Technia Dinata, jadi memang semuanya kan kalau series sekarang ini tuh tidak hanya sutradara aja, tapi ada yang namanya showrunner yang dia mengkonsep semuanya untuk kemudian diserahkan kepada siapapun yang ditunjuk menjadi direkturnya. Jadi sebenarnya itu semua karena memang punya link untuk ke Teteh, untuk kemudian Teteh juga menanyakan mau nggak ini, kalau ada ini tertarik nggak, karena kan gimana pun mau bikin serial apapun kalau misalnya kita memang nggak deket ya kan agak-agak susah ya gitu. Akhirnya Teteh sudah membuatkan konsepnya semua. Jadi itu satu season itu 9 episode dan ada 3 sutradara masing-masing 3 episode. Nah, aku kebagian 3 episode di episode 5-6 tuh awal mula terlibatnya gitu. Gitu. Oke, ini sebenarnya proses adaptasinya gimana sih dari yang serial di Amerika sana terus dibikin ke Indonesiaan di Jakarta ini? Adaptasinya gimana sih Mbak sebenarnya? Ya kalau serial Gossip Girl itu memang karena semuanya masih juga dari pihak sana ya, masih plek-ketiplek. Jadi benar-benar semuanya itu memang diadaptasi banget. Ceritanya sama, per episode itu sama, tetapi hal-hal yang sekiranya memang disesuaikan dengan culture-nya Indonesia gitu. Kalau misalnya di sana ada Thanksgiving, di sini adanya buka puasa, kayak gitu-gitu. Terus tentang hubungan orang tua dan anak di sini dan di sana kan agak berbeda ya. Gitu. Ya maksudnya kita tetap ada tuh yang khasnya Indonesia, tapi ceritanya semuanya sama. Bahkan nama juga masih sama. Iya benar. Gitu. Anyway, berarti itu pengawasan dari pihak mana? Warner ya kalau nggak salah ya? Warner. Itu masih 100% masih ngawasin tuh ya berarti untuk 100%. Semua adaptasi. 100% sekali, 100%. Karena ketika di credit title kalau misalnya nanti nonton itu juga masih sama tuh, yang created by-nya tuh masih orang-orang sana gitu. Oke. Dan ini kan kehidupan Gen Z, masih gen gue juga sih sebenarnya sih ini. Ini
proses risetnya gimana sih untuk jadi karakter-karakter yang di Indonesiakannya? Ya itu tadi, itu kan kita ada penulisnya kan Teteh sendiri, terus ada Melissa Karim, ada Loki Kuswandi sama Andrico. Jadi sebetulnya yang menggodok itu udah dari sisi penulisnya sama Warner, dari pihak Warner itu udah udah berdiskusi panjang lebar ya. Apa yang sekiranya memang adegan di aslinya sana kan emang cenderung vulgar, ya betul, kan? Betul. Nah, gimana caranya supaya ya di sini tetap bisa ditonton lah sama anak-anak 17 tahun gitu kan maksudnya. Jadi ya risetnya riset seperti kebanyakan ini. Halo? Oke, iya. Oke, dah. Risetnya disesuaikan dengan Indonesia lah ya. Disesuaikan dengan Indonesia sekali, semuanya banget. Tapi gitu. Anyway ini pendapat pribadi sih. Kalau ngelihat yang bagian cewek-ceweknya ngerasa ini anak Jakarta Selatan banget ya, bahasanya dicampur Indonesia Inggris. Iya. Ya memang yang tidak hilang adalah ini memang cerita tentang kalangan kelas atas ya. Kalangan kelas atas yang mana itu memang udah spesifikasinya Teteh juga kan. Jadi memang Teteh sangat paham tentang kehidupan kelas atas gitu. Jadi semuanya sudah dipagerin, di skripnya tuh sudah dipagerin. Jadi kita memang eksplorasinya lebih kepada rasa tiap-tiap karakternya as a director. Oke, gitu. kejawab deh. Pokoknya udah ada treatmentnya, udah dipagerin, nggak boleh keluar mana-mana. Do's and don'ts-nya udah ada tuh ya. Pantas hasilnya begitu banget. Oke. And anyway, ini kan ada informasi. Ini masih gosip-gosip sih. Tapi kayaknya akan jadi. Pernah dengar tentang konsep drive-in cinema yang kayaknya bakal jadi di Jakarta? Ya. Oke. Menurut Mbak itu solusi nggak sih di saat pandemi kayak gini? Menurutku itu solusi yang menarik ya, menarik banget. Karena memang ya itu tadi kita tidak harus menghadirkan diri kita di tempat-tempat umum yang langsung bersentuhan sama kulit dan baju gitu ya. Masih di dalam mobil. Itu sih menurut aku sih itu brilian ya sebenarnya ya gitu. Sebenarnya itu juga salah satu cara. Tapi kan masalahnya gini Mas, masalahnya adalah ketika itu ada, materinya itu kan harus ada. Nah sementara materinya itu sekarang kan stop semua nih. Kita kan syuting masih harus dipikirkan bagaimana cara kita bisa syuting. Apakah nanti juga cerita-cerita yang disesuaikan, kita tidak bisa bersentuhan, atau kalau pacaran kita tidak bisa berdekatan, itu kan menjadi satu problem tersendiri. Materinya yang harus kita pikirkan untuk mengisi ketika drive-in cinema itu ada, apakah film-filmnya tuh hanya muter film-film yang kemarin-kemarin atau memang harus ada film baru, kan itu yang harus kita pikirkan kan gitu. Iya juga sih, apakah filmnya cocok juga? Karena kalau sebenarnya kan masyarakat Indonesia kita sudah tahu yang namanya layar tancap. Cuma ini kan beda lagi nih. Ini nggak layar lo tancap jadi. Nggak, ini beda lagi nih. Ada penyesuaian audio masuk ke mobil juga. Konsepnya kan seperti itu sebenarnya. Dan ini nanya pribadi, pertanyaan dari aku juga. Itu sebenarnya harus masuk ke editing lagi gak sih? Kalau misalnya kita mau drive-in cinema, audio masuk ke dalam mobil tuh beda lagi kan ya? Ada settingan lagi kan ya? Enggak sih Mas, enggak sih. Itu Enggak ya? bagaimana caranya pihak penyelenggara aja sih supaya apakah dulu kan juga pernah ada ya. Dulu kan itu juga ada tahun 80-an itu kan ada. Kalau itu kan dibuka jendelanya ya, kalau dulu gitu ya kan. Ya kalau sekarang memang dengan teknologi yang ada, aku rasa sih dengan ya aku nggak tahu ya, mungkin ini aku nggak tahu. Aku jujur aja memang belum tahu seperti apa. Tapi aku rasa dengan ada Bluetooth apa segala macam sih, aku rasa langsung terhubung di speaker dengan link tertentu. Dengan kan kita pasti ada link yang membuat kita bisa menerima itu kan, menerima suara itu kan, gitu. Harusnya sih mempermudah lah ya. Harusnya mempermudah. Iya bingung. Ya, sekarang kayak kita bisa ketemu pakai Zoom meeting ini kan nggak kebayang ya sebelumnya ya. Meskipun aku jujur masih agak kaku, tapi udah lumayan terbiasa lah. Biasanya kan langsung berhadapan ketemu gitu. Iya. Tapi benar. Tapi mau nanya juga, kalau buat Mbak Prita sendiri, jadinya satu hari Zoom meeting berapa kali coba? Nah awalnya sih kita benar-benar nggak ngapa-ngapain Mas, sebulan awal tuh kita masih benar-benar adaptasi ya dengan kita harus ngapain semua itu, nggak ngapa-ngapain. Jadi sekarang karena memang udah we have to do something, walaupun mungkin kita tidak bisa keluar rumah, ya jadinya lumayan malah lebih nggak ada nafasnya sih, karena sedikit Zoom, jadi kita malah nggak punya batasan waktunya tuh loh Mas. Working harder ya kan? jadi. Karena menurutku jadi iya, karena tiba-tiba aku bisa jam 9 ke atas, biasanya kita jam 9 udah di jalan pulang, ya kan, kalau lagi persiapan bukan syuting gitu kan kita jam 9 udah di jalan pulang. Ini
oke bisa sampai jam 12, terus nanti besok pagi kalau yang pada ketemu. Jadi gitu, jadi kayaknya kita jadi lebih Aktif. nggak ada nafasnya, tapi ya it's okay lah, ambil positifnya aja Tapi buat daripada Heeh. karu-karuan. Tapi buat Mbak Prita sendiri dari sebelum pandemi dan menghadapi pandemi kayak sekarang nih, akhirnya apa aja sih perubahan-perubahan dilakukan sama tim kerjanya? Kalau tim kerja kan kita memang belum ya, Hmm. belum. Cuman yang gini loh, kita tuh punya kebiasaan budaya kita kan adalah kalau mengkonsep segala sesuatu tuh kan kayaknya lebih jelas kalau ketemu gitu Iya, ya. iya. Menjelaskan itu lebih jelas kalau ketemu. Nah kita tuh adaptasi itunya yang susah gitu, bahwa memang sih ngomong lebih gampang, ngomong sepertinya gampang, tapi ternyata sangat berbeda ketika kita berhadapan langsung. Cara penerimaan itu memang kita benar-benar harus terus-menerus beradaptasi, menemukan gimana caranya supaya segala sesuatu yang online itu bisa sama jelasnya ketika kita ketemu langsung. Iya, itu Gitu. dia. Itu dulu. Jadi sebelum kita ngomongin soal konsep, bahwa mindset kita bahwa kita bisa kok ngobrol lewat online, itu tuh bener-bener itu dulu deh, karena nggak semua orang tuh satu pemahaman. Iya, benar. Gitu. Karena orang Indonesia gitu, kadang lo bisa email aja, cuman lo perlu kita ketemu, lo perlu meeting. Ngadaptasi itunya tuh yang agak ribet. Setuju. Iya. Oke. Iya. Baik kalau Dan gitu. sekarang kan nggak bisa. Sekarang itu kan orang punya pendapat masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Jadi nggak bisa kita sembarangan melanggar. Kayak misalnya kita tidak bisa mengabaikan orang yang memang nggak mau keluar rumah sama sekali gitu kan. Bahwa mungkin dia ada di rumah, ada yang orang yang lebih tua atau orang yang punya rentan penyakit yang sehingga lebih mudah untuk imunit lemah gitu kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau dulu kan kita bisa, yaudah deh ketemu aja deh gitu. Sekarang bahkan sahabat aja mau ketemuan aja nggak bisa. Maksudnya saya sama asisten sutradara saya aja mau ketemu aja tuh benar-benar harus mikir gitu kan. Karena oke, saya nggak apa-apa atau dia nggak apa-apa, tapi belum tentu saya atau dia mau. Dan kenapa ketika ketemu itulah mas, kayak gitulah. Itu nanti yang kedepannya kayaknya problemnya menjadi itu juga tuh. Harus dipikirin tuh protap-protap kayak gitu. Oke deh. Iya. Oke, Mbak Prita jangan kemana-mana. we're gonna take a short break. Abis ini gue bakal nanya-nanya lagi ke lo pastinya. Dan buat millennials jangan kemana-mana ya. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Lo masih menyaksikan Sweet Talk barengan sama gue, sama salah satu sutradara dari film Gossip Girl Indonesia, Mbak Prita. Jadi jangan kemana-mana.